Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita ingin belajar firman Tuhan kembali lagi. Kenapa kita belajar firman Tuhan? Karena firman Tuhan inilah satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga. Hamba Tuhan gak bisa bawa kita ke surga. Sekalipun dia pendeta senior, gelarnya doktor, S2, S3, mereka tidak bisa membawa kita ke surga. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga adalah firman Tuhan. Saya pun gak bisa bawa saudara ke surga. Ya, yang bisa bawa saudara ke surga firman Tuhan. Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang antikris. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab ingin menjelaskan tentang antikris. Banyak orang Kristen dengar antikris, tapi mereka tidak tahu siapa antikris itu. Apakah saya bisa menjadi antikris? Bisa. Apakah saudara bisa menjadi antikris? Bisa. Apa sih antikris itu? Antikris itu adalah orang yang anti Tuhan, itu maksudnya. Jadi orang yang melawan perintah Tuhan itu yang disebut antikris. Makanya saya katakan tadi, saya bisa nggak melawan perintah Tuhan? Bisa. Kalau saya melawan perintah Tuhan, maka saya sudah termasuk bagian dari antikris. Siapapun dia, kalau dia melawan perintah Tuhan, ia termasuk golongan antikris. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18, ini adalah antikris ya. Kita pelajarin antikris. Ada tercatat di dalam Alkitab ini. Kita pelajarin supaya kita tahu ya, siapakah antikris itu ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18 saya bacakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini yang saudara harus tahu. Seorang antikris sudah muncul dan sekarang katanya sudah banyak bangkit antikris. Jadi antikris itu seperti zombie, saudara yang kekasih. Kalau saudara sering nonton film zombie atau film vampir, kalau vampir itu gigit orang, maka orang itu tertular jadi vampir. Begitu juga antikris. Kalau kita diajarkan oleh antikris dan kita aminkan ajarannya, maka kita termasuk bagian dari antikris itu. Ngeri ya saudara yang kekasih. Ternyata antikris itu awalnya dari satu orang, tapi dia menularkan penyakit antikris itu kepada orang-orang. Ternyata yang ditularkan adalah orang-orang Kristen. Memang mereka berasal dari antara kita. Berarti orang Kristen toh. Orang Kristen yang diajarkan oleh antikris, maka orang itu akan menjadi antikris juga. Jadi kalau saudara nggak tahu tentang antikris itu berbahaya. Jangan-jangan kita sudah menjadi antikris karena mengikuti ajaran antikris. Saudara yang kekasih, kalau kita pelajari di sini, ternyata antikris itu menularkan juga kepada orang Kristen. Bahkan hamba Tuhan pun sudah ada yang menjadi antikris. Antikris adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Antikris itu adalah bekerja sama dengan iblis untuk melawan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 13 ya,
Yohanes 13 ayat yang kedua. Ini adalah gambaran hamba Tuhan yang bekerja sama dengan iblis untuk mengkhianati Tuhan. Hamba Tuhan yang bekerja sama dengan iblis, dia mengkhianati Tuhan. Dia termasuk bagian dari antikris. Apakah ada hamba Tuhan yang menjadi antikris? Ada. Zaman Yesus aja sudah ada antikris. Ya, mereka bekerja sama dengan iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ya, kita baca Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jelas, saya ulangi lagi ya. Inilah adalah orang antikris. Hamba Tuhan yang menjadi antikris itu bekerja sama dengan iblis untuk mengkhianati Tuhan. Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jelas sekali. Ternyata ada hamba Tuhan yang bekerja sama dengan iblis untuk mengkhianati Yesus. Ini yang dinamakan antikris. Hamba Tuhan yang sudah menjadi antikris akan menularkan ajarannya kepada orang-orang Kristen. Maaf bicara ya saudara kekasih, kalau hamba Tuhan atau pendeta yang sudah tidak mau mengikuti firman Tuhan, maka ia seperti Yudas, bekerja sama dengan iblis untuk mengkhianati Tuhan. Apa sih arti mengkhianati Tuhan itu? Mengkhianati Tuhan itu artinya melawan ajaran Tuhan. Orang yang melawan ajaran Tuhan, ia termasuk sudah bagian dari antikris. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara melawan ajaran Tuhan, maka saudara sudah masuk bagian dari antikris. Nggak enak dengarnya ya. Kalau antikris mendengar ini, dia pasti marah. Karena apa? Karena kedoknya terbuka. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan, apakah dengan memuji Tuhan kita bisa masuk surga? Apakah kita banyak berdoa kita bisa masuk surga? Tidak. Orang yang masuk surga adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Sekalipun saudara sering memuji nama Tuhan, sekalipun saudara rajin berdoa, tapi kalau saudara tidak mengikuti perintah Tuhan, maka saudara gak bisa masuk surga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bukan orang yang banyak berdoa yang masuk surga, tetapi orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan itu yang masuk surga. Saudara yang kekasih, iblis ingin menghancurkan supaya orang Kristen melawan perintah Tuhan. Kalau orang Kristen sudah melawan perintah Tuhan, kalau hamba Tuhan sudah melawan perintah Tuhan, maka dia termasuk golongan antikris. Sadar atau enggak sadar, banyak orang Kristen yang melawan perintah Tuhan. Sadar atau tidak sadar, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang gak mau mengikuti perintah Tuhan. Maka di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, di akhir zaman ini sudah banyak antikris-antikris. Artinya apa, saudara? Di akhir zaman ini sudah terlalu banyak orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan. Saya nggak menjelekan orang Kristen, saudara yang kekasih. Saya tidak menjelekan hamba Tuhan atau pendeta. Tapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kebenaran firman Tuhan yang ini yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga.
Jangan sombong saudara menjadi hamba Tuhan. Ya, jangan sombong. Saudara harus tahu masalah ini. Kita baca lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya ke 1 Yohanes 2. Tunggu sebentar ya, saudara yang kekasih. 1 Yohanes 2 ayatnya ke-22 ya. Di sini sangat jelas. Sebentar saudara yang kekasih. 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi antikris itu adalah orang yang melawan perkataan Tuhan. Menyangkal itu artinya melawan. Orang yang melawan firman Tuhan itu termasuk antikris. Saya ulangin lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Ini lebih jelas siapa antikris itu. Siapakah pendusta itu? Tanda tanya. Ya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jelas sekali firman Tuhan ini. Saya nggak berani mengatakan ini kalau nggak ada di dalam Alkitab. Ternyata antikris itu adalah orang yang melawan perintah Tuhan, menyangkal Yesus dan menyangkal Bapa. Ngeri ya, antikris itu ya. Makanya di akhir zaman Tuhan katakan banyak sekali orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan. Dia dengar khotbah, setiap hari Minggu dia rajin ke gereja ibadah. Setiap minggu dia berkhotbah, tetapi dia menyangkal perkataan Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab ini, mereka sangkal semua. Sehingga apa yang disebut antikris, ya ini. Antikris itu bagian dari orang Kristen. Orang Kristen atau hamba Tuhan yang melawan firman Tuhan, dia termasuk antikris. Casingnya hamba Tuhan, casingnya orang Kristen, tapi di dalamnya melawan Tuhan. Casingnya hamba Tuhan, tapi di dalamnya melawan Tuhan. Ini yang dinamakan antikris. Kasar ngomongnya seperti serigala berbulu domba. Casingnya domba, tapi dalamnya serigala. Ini sangat penting saya katakan. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan ini. Mau nggak mau harus saya jelaskan. Kalau antikris mendengar masalah ini, dia pasti marah. Dia pasti tersinggung. Ya kan? Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan. Kalau dia mendengar khotbah saya ini, dia pasti tersinggung. Karena apa? Karena terbukalah kedoknya. Bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya. Itu yang dinamakan antikris. Di situ dikatakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Ternyata pendusta itu adalah hamba Tuhan yang bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya. Itu yang dinamakan antikris, pendusta. Kalau kita baca 1 Yohanes 2 ayat keempat, dan 1 Yohanes 2 ayat yang keempat ya saya bacakan. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak mau menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Kalau bisa khotbah, nggak bisa mempraktekannya, maka ia disebut pendusta. Dan pendusta ini disebut antikris. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu?
Pendusta itu adalah orang yang sudah ngerti kebenaran tetapi tidak mau dipraktekkannya. Bisa memuji nama Tuhan, tetapi dia tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan. Banyak kan orang Kristen memuji nama Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan memuji nama Tuhan sampai nangis-nangis. Bahkan mereka memuji Tuhan sampai mengeluarkan bahasa roh, ya kan? Tetapi kalau mereka tidak mempraktekkan firman Tuhan, maka mereka bukan hamba Tuhan, tetapi antikris. Antikris adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Ya, sangat jelas di sini di akhir zaman ini banyak sekali antikris. Ternyata antikris itu adalah dari hamba Tuhan. Awalnya dari satu orang, tetapi dia menularkan ajaran-ajaran antikris ini supaya orang menjadi antikris. Sangat berbahaya antikris ini. Dan antikris ini sudah masuk ke dalam gereja-gereja. Hamba-hamba Tuhan yang gak mau menjalankan firman Tuhan, dia termasuk bagian dari antikris. Dan dia menularkan ajaran-ajaran antikris ini kepada jemaatnya, supaya jemaatnya pun menjadi antikris. Omongan saya ini sesuai dengan Alkitab. Kalau saudara baca di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9 ya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saya baca dari ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Ya, ini harus saudara dengar. Ini adalah bahayanya antikris ya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tidak adalah, di sini dikatakan apa? Itu adalah si penyesat dan antikris. Saya ulangin lagi ya. Ya, antikris ternyata sudah banyak di dunia ini ya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Jelas. Ternyata antikris itu sudah masuk ke seluruh dunia. Bahkan dia masuk ke dalam gereja menjadi pendeta. Nah, kalau pendeta sudah menjadi antikris, maka jemaatnya dijadikan antikris juga. Ya. Ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi ada dua macam nih. Ada orang yang keluar dari ajaran Kristus, mereka tidak memiliki bapa, dan ada orang yang mengikuti ajaran Kristus. Ya, ayat yang ke-10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi kalau hamba Tuhan yang sudah keluar dari ajaran Kristus, maka dia tidak punya Tuhan lagi, itu maksudnya. Orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta yang tidak mau mengikuti ajaran firman Tuhan, ajaran Kristus toh, maka dia tidak punya Tuhan lagi. Maka itu yang disebut antikris. Antikris adalah orang-orang Kristen atau hamba Tuhan yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Orang Kristen, pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan, maka ia disebut antikris. Dan barang siapa menerima salamnya dari antikris ini, atau dari pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan,
maka dia mendapat bagian dari kejahatan. Sangat jelas di sini. Makanya di akhir zaman ini Tuhan katakan, di akhir zaman ini sudah terlalu banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang sudah menjadi antikris. Kenapa saya katakan karena saya sudah 32 tahun menjadi hamba Tuhan. Jadi saya banyak bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Ternyata saya mau jujur apa adanya, banyak sekali hamba Tuhan yang gak mau mengikuti ajaran Tuhan. Ya, sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak sadar mereka sudah menjadi antikris. Hamba Tuhan yang gak mau menjalankan firman Tuhan, maka ia disebut antikris. Saudara perhatikan di akhir zaman ini banyak hamba-hamba Tuhan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada, tetapi dia tidak mau mengikuti ajaran firman Tuhan. Dia hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan mereka buang. Ya kata Tuhan, hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan, ia disebut antikris. Contohnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bekerja sama dengan iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan. Banyak sekali hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan, dia termasuk bagian dari antikris. Tapi banyak yang gak sadar. Contohnya Tuhan katakan, Yohanes 8 ayat 11, jangan berbuat dosa lagi. Yesus kata, kita baca saja ya, biar jelas ya. Ini firman Tuhan loh yang saya bacakan loh. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 11, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini firman Tuhan loh yang katakan loh. Firman Tuhan, ajaran Tuhan mengatakan, kalau kamu sudah menjadi orang Kristen, kalau kamu sudah dosamu sudah ditebus, maka saudara tidak boleh melakukan dosa lagi. Ini ajaran Tuhan. Tetapi banyak sekali hamba Tuhan mengatakan, gak ada manusia yang sempurna, semua pasti melakukan dosa. Nah, hamba Tuhan seperti ini yang disebut keluar dari ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan gak boleh berbuat dosa, tapi dia katakan gak ada manusia yang gak berdosa. Secara tidak sadar dia mengajarkan jemaatnya untuk melakukan dosa. Setahu saya pelajari Alkitab ini, saudara yang kekasih, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satu ayat pun Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan dosa. Yang mengajarkan kita berbuat dosa adalah iblis. Dosa adalah melanggar perintah Tuhan, atau dosa adalah melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan tidak boleh melakukan dosa lagi toh. Tapi banyak sekali hamba Tuhan melawan perintah Tuhan. Kita kan manusia, nggak ada yang sempurna, pasti melakukan dosa. Nah, hamba Tuhan seperti ini yang melawan perintah Tuhan. Dia keluar dari ajaran Tuhan. Saya sering dengar khotbah hamba-hamba Tuhan yang besar, mereka berdoa seperti ini. Tuhan, ampuni atas kemelesetan saya. Kalau dia udah 40 tahun menjadi hamba Tuhan, berarti selama 40 tahun itu dia melakukan dosa terus. Makanya Tuhan katakan di akhir zaman ini banyak sekali antikris yang mengajarkan berbuat dosalah terus. Nanti tinggal berdoa, Tuhan pasti ampuni. Iya, nggak seperti itu. Tuhan nggak tolol. Kalau saudara jatuh dalam dosa sekali, 2 kali, 3 kali, Tuhan ampuni. Kalau 40 tahun saudara masih melakukan dosa, Tuhan juga nggak bodoh tuh. Saudara yang kekasih, jangan manfaatkan kebaikan Tuhan untuk melakukan dosa. Ini saya ngomong agak keras, saudara yang kekasih. Karena banyak hamba Tuhan menganggap harga pengorbanan Yesus itu sepertinya murah.
Saudara tidak tahu bahwa saudara dihapus dengan darah yang mahal. Pada waktu saudara berbuat dosa, maka dosa saudara dihapus dengan darah yang mahal. Ini saudara harus sadar. Kita baca 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat yang ke... Tunggu sebentar ya saudara. 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Saya bacakan ya. Inilah harga darah Tuhan yang mahal menghapus dosa kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Inilah darah Tuhan Yesus di kayu salib. Darah Yesus itu mahal untuk menghapus dosa saudara. Makanya Tuhan katakan, kalau dosamu sudah dihapus dengan darah Yesus yang mahal, maka Tuhan berpesan, jangan mengulangi dosa itu lagi. Karena apa? Karena untuk menghapus dosa saudara, itu dengan darah yang mahal. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka darah Yesus yang mahal itu menghapus dosa saudara. Setelah dosamu sudah dihapus, maka Tuhan berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara berulang-ulang melakukan dosa, maka saudara termasuk tidak menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya kadang-kadang heran sama hamba-hamba Tuhan yang senior, yang sudah 40 tahun menjadi hamba Tuhan, doanya masih mengatakan, Tuhan ampuni atas kemelesetan saya. Seolah-olah pengorbanan Yesus itu gak ada harganya. Berulang-ulang jatuh dalam dosa. Sehingga apa yang Tuhan katakan? Kamu ini benar-benar bebal. Sudah tahu itu dosa, tetapi kamu masih melakukannya. Sehingga apa Tuhan katakan? Kamu itu bebal. Yakobus 2 ayat 18, 19, 20. Bebal. Orang bebal itu adalah orang yang tidak mau menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau saudara berbuat dosa sekali dua kali, ya Tuhan masih ampunilah ya. Tapi kalau sudah 40 tahun menjadi orang Kristen masih melakukan dosa, maka Tuhan pun gak bodoh. Tuhan gak bodoh. Tuhan itu bukan pembantu, saudara yang kekasih. Dia itu raja. Raja yang baik. Raja yang penuh kasih. Tetapi kalau saudara tidak menghargai raja itu, maka dia pun bisa marah. Kalau saudara jatuh sekali dua kali, Tuhan masih bisa ampuni. Kalau saudara sudah 40 tahun menjadi hamba Tuhan, doanya masih Tuhan ampuni atas kemelesetan. Berarti dia tidak menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Sadar atau tidak sadar, dia sudah mengingkari pengorbanan Yesus. Saudara yang kekasih, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Kalau saudara jatuh dalam dosa sekali dua kali, Tuhan masih bisa ampuni. Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen atau menjadi hamba Tuhan 40 tahun, masih melakukan dosa, maka saudara sadar atau tidak sadar, saudara sudah mempermainkan Tuhan.
Tuhan itu nggak bodoh, saudara yang kekasih. Tuhan itu raja. Tuhan itu bukan pembantu. Bukan tukang ngapus dosa. Bukan. Dia itu raja. Karena dia saking mengasihi saudara, maka dosa saudara diampunin. Dosa saudara dihapus. Tetapi kalau dosa saudara sudah dihapus, itu ya dia berpesan, tolong jangan diulangi lagi. Kalau saudara berulang-ulang melakukan dosa, lalu saudara minta Tuhan menghapusi dosa saudara, apakah Tuhan itu sebagai pembantu saudara? Berulang-ulang berbuat dosa, minta tolong Tuhan menghapus dosa saudara. Saya ingin katakan, apakah Tuhan pembantu saudara? Dia itu Tuhan, saudara yang kekasih. Tuhan yang baik, bukan pembantu. Saya ingin katakan, Tuhan itu bukan pembantu pendeta. Tuhan itu bukan pembantu orang Kristen. Dia itu rajanya orang Kristen. Tetapi sadar atau tidak sadar, banyak sekali orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, menjadikan Tuhan itu pembantunya. Setiap kali berdoa, Tuhan ampuni dosa saya, dihapus sama Tuhan. Besok berbuat dosa lagi, datang lagi kepada Tuhan. Tuhan ampuni dosa saya, dihapus lagi sama Tuhan. Besok datang lagi, Tuhan ampuni dosa saya, dihapus lagi sama Tuhan. Kalau sekali dua kali, Tuhan masih bisa. Tetapi kalau sudah 40 tahun menjadi orang Kristen, masih melakukan dosa, minta datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni dosa. Emang saya pembantu kamu, kata Tuhan. Inilah orang yang gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa membedakan antara pembantu dengan Tuhan. Kalau pembantu, saudara suruh, mau. Tetapi kalau Tuhan, tidak bisa saudara atur-atur. Saudara ngatur pembantu bisa, tapi Tuhan Yesus tidak bisa diatur. Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Ikuti aja. Saudara yang kekasih, saya nggak menjelekkan pendeta ya, saudara yang kekasih. Saya menceritakan tentang sifat antikris. Sifat antikris itu adalah sifat yang melawan perintah Tuhan. Saya ingin katakan sebelum kita mati nih, sebelum kita mati, kita harus tahu masalah ini. Jangan sampai setelah kita mati, kita baru tahu, saya ini ternyata antikris. Waktu masih hidup melawan perintah Tuhan terus. Setelah kita mati, kita baru tahu, oh ternyata saya melawan perintah Tuhan. Hati-hati saudara yang kekasih. Jangan enak-enak ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan itu raja, bukan pembantu. Saya ingin katakan kepada saudara, antikris adalah orang yang melawan perintah Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak mau melakukan perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Orang Kristen, pendeta, yang sudah tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukan kebenaran itu, di dalam orang tersebut tidak ada kebenaran. Ini yang katakan firman Tuhan loh. Pendeta yang gak mau menjalankan firman Tuhan, di dalam pendeta itu sudah gak ada kebenaran. Itu yang disebut antikris. Jangan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Jangan hanya itu. Kalau saudara percaya Yesus masuk surga, itu kalau saudara langsung mati. Kalau saudara belum mati, saudara harus mengikuti perintah Bapa yang di surga, yaitu stop, berhenti berbuat dosa. Dosa itu harus saudara tahu, dosa menurut manusia sama dosa menurut Tuhan itu berbeda. Menurut saya, saudara bisa berbuat dosa. Menurut saudara, saya berbuat dosa. Tapi menurut Tuhan belum tentu. Ya, dosa adalah melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Dosa adalah melawan perintah Tuhan.
Jadi kalau saudara melawan perintah Tuhan, saudara di mata Tuhan saudara sudah berdosa. Sekalipun saudara setiap minggu khotbah, setiap hari minggu rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, kalau saudara melawan firman Tuhan, saudara sudah berdosa. Orang yang berdosa itu adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Orang Kristen, pendeta yang suka berdoa, suka berbuat dosa, ia disebut antikris. Ya, saya ngomong apa adanya nih, mumpung masih hidup nih. Kalau kita sudah mati, apa yang saya khotbahkan ini nggak ada artinya. Tetapi kalau kita masih hidup, apa yang saya khotbahkan ini sangat bermanfaat, sekalipun dengarnya nggak enak. Coba saudara renungkan apa yang saya katakan. Benar nggak? Orang Kristen yang sering masih melakukan dosa, ia disebut antikris. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah menyuruh saudara berbuat dosa, toh? Ya, pernah nggak di dalam Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan menyuruh kita berbuat dosa? Nggak pernah. Yang menyuruh kita berbuat dosa adalah antikris. Antikris bekerja dengan iblis untuk mengajarkan jemaat Tuhan melakukan dosa. Contohnya, saya sering katakan nih, tentang perceraian. Tuhan katakan jangan bercerai, ternyata banyak orang Kristen yang bercerai. Berarti dia sudah melawan perintah Tuhan, kan? Kalau dia sudah melawan perintah Tuhan, ia termasuk antikris. Cuman kadang-kadang nggak sadar. Antikris adalah orang yang melawan perintah Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Dia menyangkal ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan nggak boleh bercerai. Ternyata banyak orang Kristen yang bercerai. Orang Kristen yang bercerai, dia sudah termasuk bagian dari antikris. Mungkin secara fisik mereka masih berdoa. Mungkin secara fisik mereka masih beribadah. Mungkin secara fisik dia masih berkhotbah. Tetapi secara rohani dia sudah menjadi antikris. Tinggal tunggu dia mati, dia bersama dengan iblis di neraka. Kita baca Wahyu. Bentar ya saudara yang kekasih, kita baca Wahyu. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Ya, Wahyu 20 ayat yang ke-10. Ini antikris bersama iblis di neraka nanti. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dan mereka disiksa, berarti mereka ini banyak. Iblis dan antikris. Nabi-nabi palsu itu termasuk antikris. Pendeta-pendeta yang ngajar yang nggak benar itu termasuk golongan antikris. Mereka menjadi satu, disiksa di neraka selama-lamanya. Jelas ya, di sini dikatakan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini adalah happy ending terakhirnya orang Kristen yang menjadi antikris, disiksa di dalam api neraka bersama iblis. Yudas Iskariot bekerja sama dengan iblis. Dia disiksa di dalam neraka bersama iblis. Yohanes 13 ayat yang kedua, iblis membisikkan Yudas Iskariot untuk mengkhianati Tuhan. Nah, sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan dibisikkan iblis untuk melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan jangan berbuat dosa, ternyata banyak orang Kristen yang berbuat dosa. Banyak orang Kristen yang bercerai. Tuhan katakan jangan mencuri, tetapi ternyata banyak hamba Tuhan yang mencuri. Enggak, pendeta gue mah nggak mencuri. Yang jadi masalah dia mengambil uang
perpuluhan nggak untuk memperkaya diri? Hamba Tuhan yang mengambil uang perpuluhan untuk memperkaya diri, dia termasuk sudah melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan jangan maling doh, jangan mencuri. Tetapi banyak hamba Tuhan yang mencuri uang kas gereja untuk memperkaya diri. Dipakai untuk jalan-jalan, dipakai untuk beli mobil, dipakai untuk foya-foya, dan sebagainya. Sehingga Tuhan katakan, kamu bersama iblis di neraka. Karena kamu tidak mengikuti ajaran aku, kata Tuhan. Barang siapa yang keluar dari ajaran Kristus, dia sudah tidak ada Tuhan lagi. Ya, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9, barang siapa yang sudah keluar dari ajaran Kristus, dia sudah tidak punya Tuhan. Pendeta, hamba Tuhan yang sudah ngajar yang nggak benar di dalam gereja itu sudah tidak ada Tuhan lagi. Itu yang dinamakan antikris. Antikris sudah masuk ke dalam gereja, ingin mengajarkan jemaatnya supaya melawan perintah Tuhan. Jangan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Jangan andalkan firman Tuhan supaya saudara tidak mengikuti antikris. Antikris sudah masuk ke dalam gereja. Kenapa antikris masuk ke dalam gereja? Karena iblis ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Di dalam gereja banyak anak-anak Tuhan. Dan iblis masuk ke dalam gereja. Yang diserang terlebih dahulu itu pendetanya. Kalau pendeta sudah saya kuasai, maka sangat mudah sekali anak-anak Tuhan disesatkan. Ternyata banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang sudah disesatkan oleh antikris. Kalau pendeta itu sudah disesatkan jadi sama antikris, maka pendeta itu sudah menjadi antikris juga. Dia menyesatkan pendetanya lain. Dia menyesatkan pendeta lain. Dia nggak suka dengan kebenaran firman Tuhan. Yang dia ajarkan, percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Benar kalau langsung mati. Kalau belum mati gimana? Ya harus menjalankan firman Tuhan. Oh, nggak penting firman Tuhan. Kan kita diselamatkan karena kasih karunia. Betul. Tetapi kalau saudara sudah diselamatkan, apakah saudara bebas berbuat dosa? Ini yang jadi masalah. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan ingin menerangkan antikris sudah masuk ke dalam gereja-gereja. Tuhan katakan di akhir zaman ini sudah banyak sekali antikris. Kalau saudara ingin kurang jelas masalah antikris ini, saudara bisa hubungi saya. Saya nggak menjelekan pendeta, saya nggak menjelekan orang Kristen, tetapi saya hanya memberitakan kebenaran. Emang dengarnya nggak enak, saudara yang kekasih, tapi ini kebenaran. Dan kebenaran ini yang bisa menyelamatkan kita. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan, pendeta yang keluar dari ajaran Kristus, maka saudara itu sudah termasuk bagian dari antikris. Nggak enak dengarnya, tapi ini firman. Mau nggak mau saya memberitakannya, karena ini tugas saya. Ini tugas saya. Jangan sampai setelah kita mati, kita baru tahu ternyata kita mengikuti antikris. Antikris sudah masuk ke dalam gereja-gereja, saudara yang kekasih. Saya harus ngomong apa adanya ya. Pendeta-pendeta yang nggak mau mengikuti ajaran Tuhan. Pendeta-pendeta yang masih melakukan dosa. Ciri-ciri antikris itu adalah melawan perintah Tuhan atau berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa sekali, 2 kali nggak masalah ya. Tapi kalau dia sudah menjadi hamba Tuhan puluhan tahun sudah menjadi hamba Tuhan, tetapi dia masih melawan perintah Tuhan, itu disebut antikris. Mau nggak mau harus saya ngomong. Apa tunggu sampai di neraka baru kita mau bertobat? Ya, jangan sampai setelah di neraka baru kita mengakui masalah ini. Ya, saya hamba Tuhan harus menjelaskan ini. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya ingin katakan, antikris sudah masuk ke dalam gereja-gereja. Dia mengajarkan supaya jemaatnya keluar dari ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan salah satu,
Tuhan katakan jangan bercerai. Kalau saudara masih kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan bercerai nggak apa-apa karena 1000 macam alasan, maka saudara sudah termasuk diajarkan oleh antikris. Kan ada hamba Tuhan mengatakan cerai nggak apa-apa tuh. Saya dengar di YouTube saudara, pendeta besar mengatakan cerai nggak apa-apa kalau istrinya berselingkuh, kawin lagi nggak apa-apa. Apakah di Alkitab ada ajaran seperti itu? Nggak ada. Tuhan katakan jangan bercerai, selesai. Tetapi banyak hamba Tuhan mengatakan, cerai nggak apa-apa karena bini saya selingkuh atau suami saya selingkuh, jadi saya ceraikan. Nggak apa-apa cerai katanya. Jadi kayak mana tuh urusan kalau sudah cerai? Ya kawin lagi nggak apa-apa. Nah, saya dengar loh khotbah pendeta-pendeta besar seperti itu. Nah, kalau itu diajarkan sama jemaatnya, maka dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan, apabila kamu sudah menikah, tidak boleh cerai. Apa yang aku sudah satukan, tidak ada seorang pun yang dapat menceraikannya. Kalau ada pendeta mengajarkan bercerai nggak apa-apa, berarti pendeta itu sudah keluar dari ajaran Tuhan Yesus. Ya, sangat jelas ya. Apa sih ajaran Tuhan Yesus? Yang lain, kita baca Matius 5. Ya. Apa sih yang diajarkan Tuhan Yesus selain perceraian ya? Matius 5 ayat yang ke-17. Saya baca langsung secara lengkap ya. Matius 5 ayat 17. Jangan, ini kata Yesus ya, ajaran Yesus ini bukan ajaran saya nih, saudara yang kekasih. Jangan salah paham ya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah hukum Taurat, ia akan duduk di tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Ini ajaran Tuhan Yesus ya. Bukan ajaran saya nih. Tuhan Yesus katakan hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Ya, barang siapa yang tidak mau mengajarkan ini, maka ia kalau mati duduk surga yang paling bawah. Jadi orang yang nggak mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus, ia disebut antikris. Yesus mengajarkan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Ini ajaran Tuhan Yesus nih. Tetapi banyak sekali hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Dengan 1000 macam alasan. Dan kalau hamba Tuhan mengajarkan seperti ini, maka ajarannya itu sudah keluar dari ajaran Kristus. Tuhan katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tetapi banyak hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Nah, kalau ini diajarkan sama hamba jemaat, maka hamba Tuhan ini sudah keluar dari ajaran Kristus. Orang yang sudah keluar dari ajaran Kristus, berarti dia sudah disebut antikris. Saya ngomong apa adanya. Pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia termasuk sudah antikris. Kalau saudara mau jelas. Makanya Tuhan katakan di akhir zaman ini banyak sekali antikris yang melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Di akhir zaman ini banyak sekali gereja atau pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Boro-boro menjalankan hukum Taurat, mengajarkan hukum Taurat aja di gerejanya gak mau. Maka Tuhan katakan, mereka sudah termasuk golongan antikris. Nggak enak dengarnya saudara yang kekasih. Saya ngomong ini juga nggak enak. Seolah-olah saya melawan hamba Tuhan.
Padahal saya nggak melawan hamba Tuhan. Saya hanya mengajarkan tentang kebenaran. Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Omongan saya ini percis sama yang Tuhan ajarkan. Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 19. Saya masih memegang hukum Taurat. Karena Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Kalau saya keluar dari ajaran hukum Taurat, berarti saya tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Kalau saya sudah tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, berarti saya termasuk golongan antikris. Saya nggak mau jadi antikris. Makanya saya jalankan hukum Taurat. Hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Saudara baca di dalam Matius 5 ayat 17-19. Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Itu ajaran Tuhan Yesus. Tapi banyak sekali hamba Tuhan yang mengatakan hukum Taurat sudah nggak berlaku lagi. Makanya nggak heran Tuhan katakan di akhir zaman ini banyak antikris. Antikris adalah orang yang keluar dari ajaran Kristus. Saya harus ngomong ini saudara yang kekasih. Makanya saudara yang kekasih, kan banyak orang Kristen yang sudah mati. Kan banyak pendeta-pendeta yang sudah mati. Kalau mereka tidak menjalankan hukum Taurat, mereka sudah mati. Mereka bersama iblis di neraka. Wahyu 20 ayat 8. Wahyu 20 ayat 10. Iblis dan pendeta-pendeta palsu, pendeta-pendeta sesat, mereka bersama-sama di neraka selama-lamanya. Pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia disebut tidak mau menjalankan ajaran Tuhan. Kasar ngomongnya, keluar dari ajaran Kristus. Orang yang sudah keluar dari ajaran Kristus, di dalamnya sudah tidak ada kebenaran. Kita baca dalam Roma ayat terakhir. Roma 2 ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi ini firman Tuhan loh yang katakan. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi orang yang menjalankan hukum Tauratlah yang dibenarkan Tuhan. Saudara mau benar di mata Tuhan apa benar di mata pendeta? Kalau saudara benar di mata Tuhan, jalankan hukum Taurat. Tapi sayang sekali ya saudara yang kekasih, banyak sekali pendeta nggak mau menjalankan hukum Taurat, sehingga dia tidak benar di mata Tuhan. Mungkin di mata sesama hamba Tuhan dia benar karena nggak menjalankan Taurat, tetapi di mata Tuhan mereka semua nggak benar. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan Tuhan. Jadi saudara ingin benar di mata Tuhan atau di mata manusia? Saudara ingin benar di mata Tuhan atau benar di mata pendeta? Saya ingin benar di mata Tuhan. Untuk apa benar di mata pendeta? Nggak bisa menyelamatkan saudara. Mungkin di mata pendeta saudara benar. Ya, mungkin di mata sesama pendeta kita benar. Tapi untuk apa? Kalau nggak benar di mata Tuhan. Benar nggak saya katakan? Nanti kalau saudara mati, Tuhan lihat, saudara benar nggak? Tuhan sudah katakan, orang yang menjalankan hukum Tauratlah yang benar di mata Tuhan. Kita baca lagi ya, biar saya nggak fitnah saudara yang kekasih, saya nggak menjelekkan pendeta, saya memberitakan kebenaran. Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jelas sekali. Jadi orang yang menjalankan hukum Tauratlah yang dibenarkan.
di mata Tuhan. Tetapi banyak pendeta mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Kita baca dalam Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Saya baca lagi di dalam Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Itu ada kata tanda seru, berarti serius. Sebab sebaliknya kami meneguhkannya. Meneguhkan artinya menjalankannya. Kenapa di situ ada tanda seru? Karena banyak sekali orang Kristen, pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Banyak sekali pendeta yang di situ dikatakan membatalkan hukum Taurat. Banyak sekali. Kalau ini terjadi, ternyata firman Tuhan sudah jelas. Di akhir zaman banyak antikris. Antikris adalah orang yang melawan ajaran Tuhan. Tuhan katakan hukum Taurat benar di mata Tuhan. Tetapi banyak sekali hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Kalau ini terjadi, firman Tuhan digenapi. Di akhir zaman banyak hamba-hamba Tuhan yang mau masuk surga diusir. Di akhir zaman Tuhan katakan banyak sekali orang mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku kan melayani Engkau. Pada waktu itu Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Orang yang melawan perintah Tuhan itu jahat di mata Tuhan. Ya, antikris sudah masuk ke dalam gereja. Dia ingin membawa umat Tuhan ke dalam neraka. Ngomongnya manis, tetapi mengandung racun. Gak usah menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat itu perjanjian lama. Hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus. Enak ya dengarnya ya. Tetapi kalau saudara mempraktekkan itu, saudara mengamini perkataan ini, maka saudara sudah keluar dari ajaran Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Ajaran Tuhan. Tetapi banyak sekali pendeta yang tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. Antikris adalah orang yang nggak mau mengikuti ajaran Tuhan. Ya, kalau saudara kurang jelas, hubungi saya, kita belajar. Jangan sampai setelah kita di neraka baru kita tahu, oh ternyata pendeta saya salah. Ya, pelajarin Alkitab. Cek apa yang diajarkan pendeta di gereja sama apa yang diajarkan dengan Tuhan Yesus sama nggak? Kalau nggak sama, keluar dari gereja itu. Karena itu ajaran sesat. Jangan sampai nanti di neraka saudara baru tahu ternyata pendeta saya nggak benar. Setelah di neraka ternyata gereja saya nggak mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Saya harus ngomong nih sebelum mati nih. Kalau kita sudah mati, apa yang saya omongkan ini nggak ada manfaatnya. Mumpung sebelum mati, coba cek. Gereja saya mengikuti ajaran Tuhan Yesus nggak? Apa sih ajaran Tuhan Yesus? Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Apakah gereja saya melakukan hukum Taurat? Apakah gereja saya mengikuti ajaran Tuhan Yesus? Kalau gereja saya tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, berarti dia sudah melawan perintah Tuhan Yesus. Betul nggak? Kalau gereja itu sudah melawan ajaran Tuhan Yesus, maka ia disebut anti-Kristus atau orang yang melawan Tuhan. Orang Kristen, pendeta gereja yang nggak mau mengikuti ajaran Kristus, ajaran Tuhan Yesus, ia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Dia sudah tidak ada Tuhan lagi. Kalau dia sudah nggak ada Tuhan lagi, dia mati. Kira-kira Tuhan bisa nolong saudaranya? Kalau di dalam hidup saudara sudah nggak ada Tuhan Yesus lagi, saudara mati, apakah Tuhan bisa menolong saudara? Tidak bisa. Roma 2
ayat yang ke-13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan Tuhan. Saudara nanti mati, yang nilai saudara itu bukan pendeta saudara. Yang menilai saudara benar atau tidak benar, kalau saudara mati nanti, yang bisa menilai Tuhan. Pendeta saudara nggak berlaku. Kebenaran pendeta saudara nggak berlaku. Kebenaran Tuhanlah yang berlaku. Kalau saudara sudah mati, Tuhan sudah ingatkan, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Orang yang menjalankan hukum Taurat itulah yang benar di mata Tuhan. Nanti saudara mati, yang menilai saudara benar atau tidak benar, Tuhan Yesus. Bukan pendeta saudara. Omongan saya keras. Saya nggak jelekin pendeta, saya nggak memfitnah gereja, saya tidak menghakimi gereja. Menghakimi pendeta, saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Antikris sudah masuk ke dalam gereja. Kita berdoa. Kalau saudara kurang jelas, saudara hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kami tentang antikris. Jangan sampai kami diajarkan oleh antikris yang gak benar. Kami semua ingin masuk surga setelah mati. Tolong Tuhan Yesus berikan kami hati yang lembut untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Sekalipun firman Tuhan ini pahit, kami akan menerimanya demi kebenaran Tuhan Engkau. Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tuhan berkati orang yang mendengar YouTube ini dan berkati saya yang memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.